Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Akhirnya setelah lama saya gak muncul dan sekarang bisa muncul lagi. Eh, jadi sekarang kita lagi di kantor belakang ya. Ini bersama dengan dua AC ini. Dan yang satu udah saya ganti sharp, cuma yang ini emang belum begitu bener ya. Iya, sensornya belum saya ganti. Oke, tapi sekarang saya nggak mau bahas ini, saya mau bahas yang ini ya. Jadi ini adalah ini barusan banget saya beli ini ya. Ceritanya nggak sengaja sebenarnya. Oke, jadi ini adalah Gree Air Cooler GTA Akul 4. Bentar, kayaknya terlalu ini ya gambarnya. Nah, ini lebih longgar. Jadi ini adalah, maaf, bukan Gree GTA Akul 4, ini Gree GTA Akul 6 Air Cooler ya. Jadi di sini dia air cooler modelnya tapi yang kayak tower fan. Dan kayaknya menurut saya masih yang model kayak gini jarang ya. Paling air cooler yang modelnya tower fan gini dia ada di merek Crispo gitu-gitu ya. Kayak kalau merek-merek yang sering didengar agak jarang juga sih yang modelnya begini. Nah, jadi ceritanya kenapa saya beli ini? Gak sengaja sebenarnya tadi tuh awalnya tuh mau beli kipas angin. Kipas angin biasa gitu ya awalnya. Tapi kan ini rencananya tuh mau buat di meja resepsionis ya. Mau beli kipas angin biasa, dan ternyata itu kalau kipas angin biasa dia agak nyambung sama desain rumahnya, jadi saya mau cari yang lebih estetik gitu. Awalnya saya tertarik sama kipas anginnya Gree yang apa, circle itu ya, yang dia bisa muter-muter 360 derajat itu. Nah itu dia anginnya kan bisa kenceng banget itu, tapi masalahnya dia stoknya habis ternyata, jadi nggak ada di tokonya, nggak ada stok. Terus habis itu sama orangnya malah ditawarin ini, awalnya ditawarin yang GTA Akul 4. Jadi di tempat saya tuh masih ada yang jual ya yang GTA Akul 4. Ini kan yang GTA Akul 6 itu dia penerusnya GTA Akul 4. Nah, ditawarin yang GTA Akul 4 itu dia speednya itu cuma sampai 4. Dan terus juga di sebelahnya dia ada yang ini, yang GTA Akul 6 ini sama yang Flive yang kalau nggak salah tipenya FTA Akul 4 ya. Karena kan Flive kan dia satu grup sama yang Gree itu ya. Nah, itu awalnya pengen yang warna hitam, sayangnya di sini dia Gree gak ada yang warna hitam, adanya yang Flav itu tadi ya. Sedangkan saya biasanya pak ambilnya kan Gree, jadi ya udah ambil yang ini, apalagi ini kan GTA Akul 6 yang tipe terbaru dan di atasnya Akul 4 ya. Oke, sekarang kita bahas dia di sini. Dia modelnya agak beda sama GTA Akul 4 ya. Jadi di sini dia ada kayak LED displaynya, ada angkanya gitu ya. Kalau yang GTA Akul 4 kan dia masih indikator biasa gitu. Dan di sini kita coba nyalakan. Nah, ini benar-benar baru saya unboxing ya. Ini sebenarnya di dusnya itu dia dapat ice pack, tapi ice packnya itu belum saya pasang karena ini langsung saya pakai ya. Dan ya saya emang beli ini juga hitungannya karena mendadak, jadi saya nggak ngerti ini dia punya fitur apa aja tadi ya. Tapi saya udah sempat baca-baca dikit ya. Oke. Jadi yang membedakan dari Akul 4 ya, di sini ada LED displaynya, ini ada angkanya gini. Mirip kayak yang air cooler circle-nya Gree itu ya, sama apa? AC portable-nya Gree kayaknya dia juga ada kayak gini. Terus dia juga ada remote-nya, ini desainnya mirip kayak Gree MO5 cuma lebih kecil dan lebih tipis ya. Tapi sebenarnya bentukannya mirip sih. Apalagi kalau dia begini mirip banget ya. Nah, terus dia yang membedakan lagi dari GTA Akul 4 dia di sini ada speednya sampai 4. Nah, ini dia kencang banget ini. Dan sama seperti AC Gree dia ada delay ya kalau diubah speednya, misalnya speed 1. Nah, ini dia agak telat gitu ya. Oh, dia telatnya kalau pas ditambah aja speednya, kalau dipelanin enggak. Terus di sini ada apa lagi? Mending kita bahas satu-satu aja. Tombolnya di sini dia ada apa aja, terus di remote-nya ada apa aja. Nanti kita coba latihnya dari remote aja. Oke, jadi di sini dia ada tombol buat nyalain apa namanya, sistem air coolernya. Jadi dia buat humidifier, bukan humidifier apa ya? Iya, di sini bilangnya humidifier sih ya udah. Gitu pokoknya ya. Dia buat ngalirin air ke filter honeycombnya. Di belakang ini dia ada filter honeycomb. Terus itu sistemnya dia buat nyerap air kemudian dihembuskan lewat udara ya. Ini tadi udah saya isi airnya. Tangkinya ada di bawah ini. Oh iya, sama tangkinya tadi dia yang Akul 6 ini dia 6 liter. Kalau yang Akul 4 dia 4 liter ya. Itu yang paling beda ya. Ini udah saya isi air, tapi airnya air biasa, bukan air dingin ya. Oke. Jadi di sini dia buat nyalain ini, kalau
lambangnya air, dia tandanya sistem air coolernya nyala ya. Terus ini kayak kita pelanin aja karena terlalu kenceng, nanti noise-nya ganggu ya. Oke. Ini dia airnya, mode air ya. Kalau ini dia ionizer, jadi dia ada anionnya. Dan saya herannya itu kenapa kalau air cooler dia ada anionnya, sedangkan yang di AC-nya dia nggak ada anionnya. Itu ya yang saya agak bingung ya. Tapi sebenarnya kalau di AC itu saya pernah bongkar tuh dia ada colokan buat nambahin si ion generatornya itu ya. Tapi nggak tahu itu beneran bisa apa enggak, karena belum pernah saya coba otak-atik ya. Mungkin nanti lain waktu coba saya eksperimen lagi. Oke, jadi di sini dia ada anionnya. Terus kalau dipencet lagi dia buat nyalain kedua ini ya. Terus di sini dia ada timer, ini buat modenya, ini speed fan, sama di sini buat powernya, sama ini buat osilasi. Oke, sekarang kita bahas dari remote-nya aja. Jadi ini tadi ya speednya sampai 4. Dia ini yang tombol plus minus buat nambah sama ngurangin speednya ya. Terus ini osilasi, jadi dia bisa geleng-geleng kanan kiri. Nah itu agak delay emang. Ini dia bisa geleng-geleng kanan kiri, tapi dia sayangnya nggak bisa naik turun atas bawah. Ini malah sebenarnya kalah sama si Mas Pion tower fan-nya saya yang dulu itu ya, yang pernah saya masukin ke YouTube juga itu. Kalau nggak salah tipenya MTF 120L itu ya. Dan itu sekarang kalau ditanya kemana jawabannya udah nggak ada ya. Ya sebenarnya masih ada sih, cuma udah nggak kepake, jadi dia udah ditaruh di gudang gitu kak. Dan soalnya dia udah rusak-rusakan ya, makanya saya mutusin buat beli lagi yang ini karena yang itu udah bermasalah. Jadi ini dia swingnya nggak bisa kanan, nggak bisa atas bawah. Tapi sebenarnya dia di sini blowernya sama kayak punyanya Mas Pion itu ya. Jadi dia modelnya kayak blower AC biasa gitu. Tapi dia ke atas gini ya modelnya. Tapi kayaknya lebih besar ini. Dan lebih canggih ini yang jelas ya daripada Mas Pionnya itu. Oke, tapi gak apa-apa. Swingnya atas bawah gak masalah, yang penting dia air cooler. Kalau yang Mas Pion itu kan dia kipas bukan air cooler. Oke. Terus sekarang di sini kita ada timer. Timernya ini dia indikatornya di sini, ini dia 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Oh dia kalau di timer ternyata diam ininya, swingnya. Sempat diam ya kalau sambil dipencet-pencet gitu. Nah ini diam lagi nih. Nah ini kalau dipencet lagi dia hilang timernya. Oke. Terus apalah? Ini dia mode maksudnya dia mau mode angin natural biasa, kayak mungkin dia sistemnya mirip kayak Magic Wind Miyako itu mungkin ya. Ini dia ada natural sama sleep. Nah itu kenapa dia mesti kalau dipencet tombol apa gitu mesti dia swingnya delay dulu, habis itu dia baru jalan lagi ya, itu nggak tahu kenapa itu. Oke. Ada mode angin biasa sama sleep. Kita coba lihat aja dia apa berubah speednya. Ya kalau di setel 4 kayak kita tetap kenceng sih, tapi nggak tahu nanti apa dia otomatis atau gimana setelah berapa jam ya. Nanti coba saya baca-baca lagi. Kita coba pakai natural dulu aja. Terus ini tadi yang ion tadi ya, tapi saya nggak tahu ini persisnya dia ion generatornya di mana ya ini. Nggak kelihatan. Oh iya, sama ini dia yang bikin beda lagi sama yang GTA Akul 4. Dia di sini ada tempat buat naruh essential oil atau parfum ya. Ini sebenarnya kayaknya cuma bisa dibuka segini. Jadi dia mungkin mirip kayak yang di kipas Miyako saya itu yang ada tempat buat naruh ini apa wangi-wangi. Ini di sini juga ada tapi dia modelnya cair ya. Nah cuma susahnya dia karena cair jadi sebenarnya agak susah gampang ya cari apa pengharum ruangan yang modelnya cair, karena biasanya yang dijual itu dia modelnya batangan-batangan gitu ya, apa satu pack gini. Oke, dan ini tadi airnya saya isi setengah. Karena ini juga airnya air biasa jadi dia nggak terlalu ngaruh. Nanti coba saya pakai aspek apakah dia bakal dingin. Emang nggak bakal sedingin AC sih karena ini air cooler ya. Dan saya juga baru pertama kali pakai air cooler. Mungkin selain ini saya punya air cooler jadul. Nanti kapan-kapan saya review kalau sempat. Karena emang ya baru ada banyak kerjaan ini di sini, terutama ngurus pembangunan ini ya.
Oke, mungkin itu aja ya. Kalau dari belakangnya dia modelnya kayak gimana, kayak gini dia. Oh ya, ini dia di sini ada rodanya juga, dia bisa muter. Nah, ini dia ada filter honeycombnya. Ini dia buat ngalirin air. Terus katanya juga dia filternya beda sama yang punyanya Akul 4. Katanya dia lebih ini apa? Lebih bisa menyerap air sama udara dengan maksimal gitu. Terus di sini dia ada tangkinya. Ini di sini ada peringatannya. Ini apa ini peringatannya? Oh, buat membersihkan air cooler. Nah, tapi kelemahannya ini dia nggak kayak air coolernya Sharp. Kalau air coolernya Sharp itu kan dia kalau ditarik tangkinya dia pompanya otomatis naik ya. Jadi enak itu tinggal ditarik. Kalau ini dia agak ribet sebenarnya. Jadi dia pompanya apa harus ditarik manual gitu baru tangkinya bisa keluar gini ya. Tapi mungkin ya wajar ya karena ini air cooler kecil bukan air cooler besar ya. Kalau Sharp itu kan dia air cooler besar. Oke, mungkin itu aja review saya soal Gree GTA Akul 6 ini ya. Karena ini sebenarnya tempatnya bukan di sini, harusnya di resepsionis. Kalau di sini udah kebanyakan AC ini. Oke, cukup sekian review saya soal Gree Air Cooler GTA Akul 6 ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.